Sudah cukup ibu-ibu panitera sudah ya. Para peserta sudah siap ya. Tadi sudah kita awali dengan doa, namun juga alangkah baiknya kita buka bersama-sama untuk final CCQ atau Famil Quran MTQ Kabupaten Magelang pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan monggo, ini kompetisi tapi tetap kami berharap diniati thalabul ilmi sehingga nanti akan dapat manfaat semuanya. Gitu. Tadi sudah disampaikan, insya Allah kita mulai untuk soal wajib dan ini sifatnya nanti juga lemparan atau lontaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Faisal Murtado. Ini acak ya, jadi soalnya acak. Jadi Dewan Hakim sak nemune kertas ini. Untuk regu A, siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Regu A, kami bacakan soalnya. Daerah manakah di Kalimantan yang pertama sekali masuk Islam? Yang pertama kali masuk Islam? Banjarmasin. Banjarmasin. Jawaban benar, nilai 100. Soal berikutnya, manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya atau kerusakannya atau larangannya harus didahulukan untuk dihindari. Umpamanya berkumur-kumur, madoh ketika sedang berpuasa. Satu segi mengandung kemaslahatan untuk membersihkan mulut, tetapi di sisi lain mengandung kerusakan, yaitu membahayakan atau membatalkan ibadah puasa. Maka berdasarkan kaidah, yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak berkumur-kumur untuk menghindari batalnya puasa. Coba bacakan atau lafadzkan kaidah usuliyah yang berkenaan dengan hal tersebut. Waktunya berapa? 25 detik. Sudah. Waktu habis. Regu B silahkan menjawab. Darul mafasidi muqaddimu ala jalbil masalihi. Diulang. Darul mafasidi muqaddimu ala jalbil masalihi. Ya. Baik, jawaban benar nilai 100. Oh maaf. Oh lempar ya maaf. 50 ya? Lemparan 50. Iya Bu Panitra, 50. Yang dilempar, maka yang menerima lemparan jawaban benar 50. Tadi sudah dibacakan Ibu ya. Oh 50. Jadi yang mendapat lemparan dan benar nilainya tidak 100 nggih, 50. 50 untuk regu B, maaf. Kami cabut ya, bukan 100. Nah, yang paling sahih adalah darul mafasid muqaddamun
ala jalbil masolih. Baik. Muqaddam ya yang benar ya. Ini yang di muqaddim itu di Kembali ke regu A. Proses Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Lauhul Mahfud menuju ke langit dunia. Yang kedua dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jawaban benar nilai 100. Ikut menilai. Soal berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Menjelaskan tentang tugas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 4 tugas kerasulan yang diuraikan pada ayat tersebut. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menyucikan manusia dari kemusyrikan. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Yang keempat, mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Baik, jawaban benar nilai 100. Kami lanjut. Menyempurnakan hadis. An Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-khazinul muslimul aminu alladzi yungfidhu ... Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khazinul muslimul aminu wa yungfidu warubama qala yu'ti ma'umi robih kamilan muafaron toiban bihi nafsuhu fayadfa'uhu ilalladzi umirolahu bi hadun mutasoddiqin. Jawaban benar nilai 100. Soal berikutnya, huruf-huruf apa saja yang mempunyai sifat idlaq? Bismillahirrahmanirrahim. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Jawaban benar nilai 100. Soal selanjutnya, sebutkan sifat mazmumah yang terdapat pada ayat berikut ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Banyak makan atau tamak? Banyak makan atau tamak. Jawaban benar nilai 100. Soal berikutnya, dengarkan, ini berbahasa Inggris. Listen the following verse carefully and translate it into English. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bismillahirrahmanirrahim.
He sent again the bird of flock. Diulang. He sent again the bird of flock. Jawaban kurang sempurna. Yang kurang sempurna itu juga menentukan makna. Maka nilainya 50. Dan tidak dilempar ya karena sudah dijawab. Yang benar adalah and he sent again them. Ada them-nya. Ya. Them birds in flocks. Ya. Baik, soal yang selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 3, wa idz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Siapakah sosok istri Nabi yang dimaksud pada ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Siti Hafsah. Siti Hafsah. Jawaban benar, nilai 100. Soal terakhir untuk regu A. Dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa kaum Yahudi dahulu menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi Rasul, agar membantu mereka mendapatkan kemenangan atas suku Aus dan suku Khazraj. Namun setelah Allah mengutus Rasul ini dari bangsa Arab, mereka kafir dan mengingkari perkataan yang dahulu mereka ucapkan. Bacakan ayat yang melatar belakangi turunnya peristiwa tersebut. Waktu habis, silakan dijawab oleh regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Jawaban salah. Oh, silakan dijawab oleh regu C. Waktu habis, regu D. Waktu habis, silahkan regu E. Pas. Ya. Jawaban yang benar kami bacakan surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Demikian soal wajib untuk regu A selesai. Lanjut ya, nanti untuk akumulasi nilai nanti. Regu B siap ya, dan juga siap regu C, D, E, dan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10 soal. Siap regu B ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan ketika Salman Al-Farisi mendengar berita
dari Nabi bahwa sahabat-sahabatnya yang belum beragama Islam kelak akan masuk neraka. Mendengar berita itu, ia pun bersedih. Lalu turunlah ayat yang membuat hatinya menjadi lega. Bacakan ayat yang turun melatar belakangi peristiwa tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, jawaban benar nilai 100. Soal berikutnya. Bahwasanya hal-hal yang semua dilarang atau diharamkan dapat menjadi dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak. Umpamanya, seseorang yang mengalami bahaya kelaparan dibolehkan memakan bangkai babi atau anjing. Sebutkan kaidah usul fikih yang berkenaan dengan hal dimaksud. Al-daruratu tubihu lil mahdhurati. Diulang. Al-daruratu tubihu lil mahdhurati. Kemudaratan itu membolehkan larangan-larangan. Jawaban benar nilai 100. Soal berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ayat tersebut mengandung dua larangan terkait harta. Jelaskan. 1. Larangan memakan harta dengan jalan batil seperti korupsi dan lain-lain. 2. Larangan menyuap para hakim dengan sejumlah harta dengan tujuan melegalkan kejahatan untuk memakan harta orang lain dengan jalan dosa. Baik, jawaban benar nilai 100. Kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dalam aspek manakah dari ulumul Quran kitab tersebut berbicara? Silakan regu C. Dilempar ke regu D. Aspek sumpah atau kesumbahan. Tentang apa? Aspek sumpah. Aspek sumpah. Jawaban benar nilai 50 untuk regu D. Kembali ke regu B ya. Sebutkan 3 macam qalqalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Jawaban benar nilai 100. Soal berikutnya,
Siapakah Sunan yang pada masa kecilnya diasuh oleh seorang wanita kaya raya bernama Nyai Gede Maloka? Sunan Gresik. Sunan Gresik, jawaban salah. Silakan dijawab oleh Regu C. Waktu habis. Regu D. Waktu habis. Regu E. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, jawaban salah. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Giri. Sunan Giri, jawaban benar. Nilai 50 untuk Regu A atau Ainul Yakin ya. Soal berikutnya menyempurnakan hadis. Kami bacakan, Anna Anas ibn Malik haddatsahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italatahu. Disempurnakan. Waktu habis, dijawab oleh Regu C. Waktu habis, silahkan dijawab oleh Regu D. Waktu habis, silahkan Regu E. Waktu habis, Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adkhulannahu Waktunya habis. Berarti nilai 0 untuk semua ya. Enggak usah dibacakan. Ya, kita bacakan. Anna Anas ibn Malik haddatsahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fis sholati wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Ini kaitan dengan takhfifus shalah ya. Ya. Soal nomor 8 untuk Regu B ya. Sebutkan sifat mazmumah yang terdapat pada ayat berikut ini. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Marah. Jawaban salah. Regu C. Habis Regu D. Waktu habis Regu E.
takut kematian, khaufun minal mauti, atau kabur dari peperangan. Jawaban keliru. Takut mati. Regu A, Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul maut atau mengingat kematian. mengingat kematian. Salah juga. Ya. Berarti nilai 0 untuk semuanya. Sifat mazmumah adalah yang di sini cinta kemegahan atau cinta dunia. Jadi seakan-akan tidak akan mati. Lupa mati. Soal nomor 9. Masih regu B ya, Pak Muhyiddin. Firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 4. Qutila ashabul ukhdud. Di manakah peristiwa pada ayat di atas terjadi? Najran atau Habasyah. Najran atau Habasyah? Jawaban benar, nilai 100. Soal terakhir untuk regu B. Berbahasa Inggris, dengarkan. Listen the following verse and kindly translate it into English. Walam yakullahu kufuwan ahad. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Not is there to him any equivalent. Ya. Ya. Not is there to him any equivalent. Ya, jawaban benar. Nilai 100 untuk regu B. Soal untuk regu B selesai. Kita lanjut regu C. Siap regu C ya. Dan regu-regu yang lain juga ikut siap karena kalau dapat lemparan. Lemparan soal maksudnya. Soal pertama. Diriwayatkan bahwa para rohib atau pemimpin Yahudi ketika berdakwah mengajak kaumnya agar rajin beribadah dan selalu berbuat kebaikan. Sementara itu mereka sendiri tidak mengerjakan seperti apa yang mereka katakan. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang mencela tindakan mereka. Bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Soal berikutnya menyempurnakan hadis. An Malik bin Huwairith qala ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridanis safar wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ... Silakan bisa berembuk. Waktunya habis. Dijawab oleh regu D. Waktu habis. Dijawab oleh regu E. Habis. Silakan regu A menjawab. Pas. Ya. Berarti nilai semuanya 0. Oh B, maaf. Masya Allah. Maaf ya B. Silakan B. Pas. Pas.
Terima kasih. Ya, kelupaan yang ada B. Hadisnya begini. An Malik ibni Al-Huraith qala ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridani safar faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima thumma liya ummakuma akbarukuma. Ya, tentang sholat. Ya. Soal berikutnya. Apabila seorang mujtahid mengijtihadkan suatu masalah dan kemudian setelah hasil ijtihadnya itu dijalankan, tiba-tiba ia mengijtihadkan kembali, maka hasil ijtihad ulangan ini tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya yang pertama. Sebutkan kaidah usuliyah atau kaidah kuliah yang berkenaan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ya, jawaban benar nilai 100. Soal berikutnya, sebutkan sifat mahmudah yang terdapat pada ayat berikut ini. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak berputus asa. Jawaban salah. Regu D. Farihan bahagia. Diulang. Farihan bahagia. Bahagia. Jawaban salah. Silakan regu E. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Jawaban salah. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud. Zuhud. Jawaban benar. Nilai 50 untuk regu A. Ya. Ya. Baik. Soal berikutnya masih untuk regu C ya. Firman Allah dalam surat Al-Balad ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Dengan kota manakah Allah bersumpah pada ayat di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Makkah. Makkah. Jawaban benar. Nilai 100. Soal berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Potongan ayat tersebut menjelaskan salah satu ketentuan dalam pembagian harta waris. Jelaskan ketentuan tersebut. Waktu habis, silakan dijawab oleh regu D. Seperempat untuk wanita dan 3/4 untuk pria. Jawaban salah.
Silakan regu E. Ketika suami meninggal dan meninggalkan istri, lalu meninggalkan anak juga, maka istri mendapatkan 1/4. Jika istri dan jika suami meninggal dan hanya meninggalkan istri, jika suami meninggalkan istri namun tak punya anak, 1/4. Jika suami meninggalkan istri dan anak, maka bagi istri 1/8. Jika istri meninggal lalu meninggalkan anak dan suami, maka bagi suami setengah. Rubu 1/4. Dan jika istri meninggal lalu meninggalkan suami tanpa anak, maka bagi suami jika istri meninggalkan suami dan anak, maka bagi suami 1/4. Bagi istri itu waktunya habis. Ya, tadi sudah dijawab separuh. Nilai 25 untuk regu E. Ya, dan tidak dilempar lagi. Ya, jadi kurang ada yang lain, yaitu pembagian harta waris dilakukan setelah dipenuhi wasiat dan pembayaran utang. Itu. Begitu ya. Yusi nabiha udain. Baik, kembali ke regu C. Salah satu surat pendek yang diturunkan pada periode Madinah sebelum Rasulullah SAW wafat adalah surat An-Nasr. Terletak pada urutan keberapa surat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. 110. 110 jawaban benar. 100 untuk regu C. Soal berikutnya, apa istilah dalam ilmu tajwid tersebarnya angin di dalam mulut ketika mengucapkan huruf seperti huruf shin? Tafashi. Tafashi, jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Soal yang ke-9, siapakah di antara Wali Songo yang dijuluki Raden Amir Haji karena pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji? Sunan Ampel. Diulang. Sunan Ampel. Sunan Ampel, jawaban salah. Regu D. Sunan Gresik. Sunan Gresik, jawaban salah. Regu E. Sunan Bonang. Sunan Bonang, jawaban salah. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kudus. Sunan Kudus, jawaban benar. Nilai 50 untuk regu A. Regu B tidak dapat ya. Dapat lemparan maksudnya. Soal yang terakhir berbahasa Inggris. Please listen the following verse and translate it into English. Marfu'atim mutahharah. Place was watered and cleaned. Diulang, kurang jelas. Place
was worth and clean. Jawaban salah. Silakan Regu D. Highly estimate purified. Diulang. Highly estimate purified. Purified. Ya. Ya, jawaban benar. Nilai 50 untuk Regu D. Selesai untuk Regu C. Siap ya Regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Bahwa seseorang dalam keadaan lapar hanya diperbolehkan memakan bangkai babi dan anjing hanya sekedar menutupi kelaparannya. Tidak dibenarkan sampai berlebih-lebihan dan terus-menerus. Sebab manakala ia telah kenyang, maka alasan kebolehan memakan yang haram itu tidak ada lagi. Bagaimana kaidah kuliah atau kaidah usul fikihnya? Ma abiha lidaruroti liyatakot daro bikodriha. Diulang. Ma abiha lidaruroti liyatakot daro bikodriha. Ya. Jawaban benar. Nilai 100 untuk Regu D. Otomatis. Soal berikutnya, berapa jumlah huruf Al-Quran menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Maroh Labid? 3, 15, 9, 18 huruf. Diulang. 315.918. Jawaban benar. Nilai 100 untuk Regu D. Firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Berkaitan dengan siapa ayat di atas diturunkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jawaban benar, nilai 100. Soal berikutnya, sebutkan sifat mahmudah yang terdapat pada ayat berikut ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sifat mahmudah yang ada, sebutkan. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Diulang. Cinta kepada Allah. Jawaban tidak benar. Bisa dijawab oleh Regu E. Hubbul akhirah. Hubbul akhirah. Jawaban salah. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Kasih sayang. Ya.
Ya, jawaban benar. Nilai 50. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi cintanya karena Allah ya. Tidak hanya kepada Allah, kepada siapapun, tapi karena Allah. Kasih sayang yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Kalau tadi hubbul akhirah ya. Nah, jadi tidak hanya hubbul akhirah, tapi juga umum. Demikian ya. Baik. Soal berikutnya, ini menyempurnakan hadis. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif titik. Kemarin. Fa inna minhum andaifa wasakima wal kabiro. Wa idza shalla ahadukum falyutwil li nafsihi falyutawil masya'a. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Berikutnya, sebutkan beberapa jenis makanan yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa untuk dimohonkan kepada Tuhannya sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Baqarah 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tadi soalnya sudah kita sampaikan, silakan dijawab. Sayur mayur, kacang adas, bawang merah, bawang putih, mentimun. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Soal berikutnya, penyebaran Islam di Sulawesi ini berkat jasa ulama. Salah satunya Datuk Ri Bandang dari Sumatera. Tepatnya beliau ini berasal dari daerah mana di Sumatera? Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jawaban salah. Silakan regu E. Waktu habis. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Minangkabau. Minangkabau. Jawaban benar. Nilai 50 untuk regu A. Soal berikutnya masih regu D. Tanda wakaf yang dilambangkan dengan huruf qaf, lam, alif maksurah ya. Apa maksudnya? Lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Jawaban benar, nilai 100. Soal nomor 9. 9 ya. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu berkata, tidak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi. Mereka mengklaim bahwa surga khusus miliknya. Bacakan ayat yang melatar belakangi turunnya peristiwa tersebut. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Jawaban Walan gimana? tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa laini tabata ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi ma la ta'lamun. Jawaban salah. Silakan regu E. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Jawaban tidak benar. Silakan regu A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab afal kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim faullahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jawaban salah. Silakan regu B. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ya, jawaban benar. Nilai 50 untuk regu B. Soal terakhir untuk regu D. English language. Listen the following verse attentively and translate it into English. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. But as for the favor of your Lord, report it. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Selesai untuk regu D. Kita beralih ke regu E. Regu terakhir. Siap ya regu E ya. Kami bacakan soal yang pertama dari Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Suriyah pernah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat yang jelas. Maka Allah menurunkan ayat sehubungan dengan kejadian itu. Bacakan ayatnya. Waktu habis, dilempar ke regu A. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jawaban benar. Nilai 50 untuk regu B. Kembali ke regu E. Huruf-huruf apa saja yang termasuk kelompok huruf syajariyah? Shin, Jim, Ya. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Soal berikutnya. Sebutkan sifat mahmudah yang terdapat pada ayat berikut ini. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu E.
Soal berikutnya, sahabat ini pernah memerdekakan budak dengan harga mahal semata-mata mengharap ridha Allah, bukan sebagai balas budi. Firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 21 menegaskan niat tulus sahabat ini. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Siapakah sahabat yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban benar, nilai 100. Soal berikutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 174, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras terhadap penegak hukum yang menyembunyikan nilai-nilai kebenaran dengan melindungi tindak kejahatan dengan imbalan materi seperti perjudian, peredaran miras dan narkoba, prostitusi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ini yang disuruh menyebutkan adalah akibat ya isi dari ayat ini, intisari. Yang pertama, imbalan tersebut akan mendorong pelakunya untuk mendorong pelakunya melakukan perbuatan yang menyeret ke dalam siksa api neraka. Yang kedua, Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Soal berikutnya, salah satu surat yang diturunkan pada periode awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah surat Ad-Duha. Terletak pada urutan keberapa surat tersebut? Sembilan 93. Jawaban benar, nilai 100. Soal berikutnya, siapakah Sunan yang pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit? Meskipun usaha ini tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan banyak yang meninggal karena terserang penyakit. Sunan Bonang. Sunan Bonang, jawaban salah. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Malik Ibrahim, jawaban benar. Nilai 50 untuk A. Tinggal ini ya. Soal berikutnya, seorang makmum tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram, mengucapkan salam dan perbuatan sholat yang lainnya. Pernyataan ini salah satu contoh dari kaidah cabang. Sebutkan kaidah dimaksud. Ya, kaidah usul fikih. At-tabi'u la yutaqaddamu 'alal matbu'. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Ya. Ikmalul hadis, menyempurnakan hadis. An Anasin ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u ...
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an 'asha'ikum. Jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Soal terakhir ya untuk regu E in English. Please provide the English translation for the following verse. Narun hamiyah. His hell will be the hawiyah. His hill will be the home of hawiyah. His home will be the hell of hawiyah. Jawaban salah. Regu A pas, regu B regu C pas, regu D Hell of Hawiyah. jawaban salah. Jawaban yang benar adalah it is a fire intensively hot atau intensely hot. Jadi tidak ada hawiyah. Fa ummuhu hawiyah yang mungkin tadi. Fa ummuhu hawiyah, tuhumnya hawiyah. Ya. Baik, selesai untuk regu E, berarti selesai untuk putaran atau soal wajib plus lontaran. Mungkin bisa dibacakan raihan nilai masing-masing. Hasil dari babak pertama yaitu soal wajib yang dilanjut dengan lontaran. Regu A
untuk soal wajib mendapatkan nilai 750, regu B 600, regu C 500, regu D 700, regu E 700 untuk wajib. Kemudian ditambahkan dengan soal lontarannya, hasil lontaran, regu A 300, regu B 150, regu C 0, regu D 100, regu E 25. Jadi total dari hasil soal wajib dan lontaran, regu A mendapatkan nilai 1050, regu B mendapatkan nilai 750, regu C 500, regu D 800, regu E 725. Untuk sementara waktu unggul adalah regu A. Unggul pertama regu A, unggul kedua regu D, unggul ketiga regu B. Apa dari tepuk tangannya?